Di dalam kitab Ta'lim Muta'allim yang ditulis oleh Syekh Az-Zarnuji Al-Alamah, beliau menuliskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuraddul qadar illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Wala yazidu fil umri, dan tidak ada yang bisa menambah umur seseorang illal birru, kecuali kebaikan, kecuali kebaktiannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innar rajula, maka sesungguhnya seseorang, la yuhramur rizqa, akan ditutup rizkinya, bidzambi yusibuhu, sebab dosa yang ia lakukan. Syekh Az-Zarnuji dalam Ta'lim Muta'allim menerangkan ada sebab-sebab seseorang rizkinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa akibat perbuatan seseorang yang bisa menyebabkan pintu-pintu rizkinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikuti channel YouTube saya kali ini sampai selesai. Ada berapa sebab perbuatan manusia yang bisa menutup rizkinya. Maka itu diterangkan dengan jelas oleh Al-Alamah Syekh Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'lim Muta'allim. Ikuti channel YouTube saya kali ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah
yang tak diketahui. Rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba' Faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, sahabatku sekalian yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu mendapatkan karunia kebahagiaan dari Allah. Mudah-mudahan selalu mendapatkan karunia kebaikan, dan mudah-mudahan selalu mendapatkan rezeki yang banyak dan berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan saudaraku sekalian selalu mendapatkan ma'unah, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menerangkan salah satu bab atau fasal seseorang yang rezekinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang tidak diberikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala karena beberapa sebab perbuatan yang dia lakukan sendiri. Dalam hal ini saya ingin ketengahkan salah satu bab di dalam kitab Ta'lim Muta'allim yang ditulis atau dikarang oleh Al-Alamah Syekh Az-Zarnuji. Di dalam bab atau halaman 65, 66 dan 67, beliau menerangkan di dalam fasal fima yajlibur rizqa wa ma yamna'uhu wa ma yazidu fil umri wa ma yanqus, yaitu fasal yang di dalamnya menerangkan tentang jalbur rizki, mencari rizki, wa ma yamna'uhu, dan sesuatu yang bisa mencegahnya, wa ma yazidu fil umri, dan sesuatu yang bisa menambah umur, wa ma yanqus, dan yang bisa mengurangi umur. Ini ditulis oleh beliau di dalam pasal yang terakhir di dalam kitab Ta'lim Muta'allim. Ini terdapat pada halaman 65 sampai terakhir 69. Nah, sampai terakhir halaman 71. Tetapi untuk khusus bab rezeki, cara mencari rezeki, cara mendapatkan karunia rezeki dari Allah dengan perbuatan, dengan amaliyah yang ia lakukan, ini di dalam halaman 65 sampai 67, khususnya yang menerangkan seseorang yang bisa tertutup rezekinya karena perbuatan yang ia lakukan.
Nanti kita hitung ada berapa sebab-sebab seseorang yang rezekinya oleh Allah ditutup atau tidak diberikan rezeki oleh Allah karena perbuatan yang ia lakukan. Kita coba awali dengan membaca salah satu hadis Rasulullah SAW yang tertulis di dalam kitab ini. Yang pertama, qala Rasulullah SAW la yuraddul qadar. Tidak ada yang bisa menolak qadar atau takdir Allah illa doa, kecuali doa. Ini hadis yang tertera di dalam kitab ini. Wala yazidu fil umri, dan tidak ada yang bisa menambah umur illal birru, birru, kecuali kebaikan. Atau birru bermakna kebaktian kepada Allah Subhanahu wa taala, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam ayat Al-Qur'an ada kata-kata birru, birrul walidain, kebaikan, berbuat baik kepada kedua orang tua, atau kebaktian, penghambaan, khidmah, pengabdian, pelayanan, bermakna yang lebih dalam dari sekedar khair, kebaikan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau di dalam Al-Qur'an, sekali-kali lan tanalul birra, sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan kebaktian yang tinggi di hadapan Allah. Sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan sesuatu yang agung, sesuatu yang berharga di hadapan Allah. Tunfiqu mimma tuhibbun, kecuali engkau menafkahkan sebagian harta yang paling kamu cintai. Ini dalam juz 4. Di awal juz 4 di dalam Al-Quran. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kembali pada hadis ini, wala yazidu fil umri, dan tidak ada yang bisa menambah umur illal birru, kecuali kebaktian, kecuali pengabdian kepada Allah. Fa innar rajula, maka sesungguhnya seseorang la yuhramur rizqa, bisa tertutup rizkinya, bidzambi yusibuhu, sebab dosa yang ia lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebab dosa yang ia lakukan. Sabata bihadzal hadis, demikian ditetapkan di dalam hadis yang tertulis dalam hadis, nartikabaz zambi, bahwa perbuatan dosa sababu khirmanir rizki, bisa menyebabkan terhalangnya rizki, khususon al-kizbu, terutama perbuatan dosa. Jadi yang pertama yang disebutkan oleh beliau, Syekh Az-Zarnuji, sesuatu yang bisa, hal pertama yang bisa menghalangi rizki seseorang adalah dosa, dan dosa itu khususnya al-kizbu, berdusta. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Ibnu Umar, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, idza kadzabal 'abdu, jika seseorang hamba itu berdusta, taba'ada anhul malakum milan,
min natmi ma ja'a bihi. Idza kadzdzabal abdu, jika seseorang hamba berdusta, taba'ada anhul malakun milan, maka malaikat akan menjauh darinya sejauh 1 mil. Itu 1 kali berdusta. Jadi seseorang jika berdusta, maka malaikat yang biasa mengikuti dirinya, mengikuti manusia, taba'atal abdu min natni, maka dia akan menjauhi manusia min natni ma ja'a bi, karena bau busuk yang keluar dari dirinya, dari diri orang yang berdusta. Jadi sekali berdusta, taba'ada anhul malaku milan, maka malaikat akan menjauh sejauh 1 mil. Jadi 1 kali berdusta, malaikat akan menjauh sejauh 1 mil. Min natni ma ja'a bihi, karena bau busuk yang keluar dari dirinya. Bau ini tidak bisa dicium oleh manusia, tapi hanya bisa dicium oleh malaikat Allah. Jadi Syekh Az-Zarnuji, hal pertama yang sababu hirmani rizki, yang bisa menutup rizki, adalah berdusta. Terus yang kedua, wa kasratun naum. Nanti kita hitung ada berapa. Yang pertama, berbuat dosa, terutama berdusta. Yang kedua, wa kasratun naum, memperbanyak tidur. Jadi yang kedua, memperbanyak tidur. Wa kasratun naum turisul faqra, bisa menyebabkan fakir, kata Syekh Az-Zarnuji dalam Ta'lim Muta'allim. Wa faqdal ilmi, dan bisa menyebabkan kefakiran ilmu. Jadi memperbanyak tidur itu bisa menyebabkan fakir dan menyebabkan fakir ilmu. Jadi para pelajar seharusnya tidak boleh banyak tidur. Jadi yang pertama tadi, berdusta, yang bisa menyebabkan atau menghalangi hirmani rizki, menghalangi rizki. Yang pertama berdusta, yang kedua banyak tidur. Yang ketiga, wanaumu uryanan, ada satu yang terlewati, wa kadza naumus subhi, demikian pula tidur di pagi hari. Iya, ada yang terlewati. Jadi sababu hirmani rizki, yang pertama adalah dusta, al-kidbu. Yurithul faqra, yang bisa menyebabkan kefakiran. Terus yang kedua, wa kadza naumus subha, yaitu seseorang yang tidur di pagi hari setelah sholat subuh. Yang kedua ini, jadi kita ralat. Yang kedua, wa kadza naumus subha, tidur di pagi hari setelah sholat subuh. Boleh tidur, saya dulu diajari, sebelum matahari terbit, maka tidak boleh tidur. Tapi setelah matahari terbit, silahkan untuk tidur. Bagi mereka yang mungkin pada malam hari banyak melakukan sholat malam, qiyamul lail,
atau tidak tidur pada malam hari, maka jangan keburu tidur setelah sholat subuh. Tidurlah setelah matahari terbit. Ini dulu yang dinasihatkan kepada saya. Jadi yang kedua, yang bisa menghalangi rezeki, yaitu tidur setelah sholat subuh. Yang ketiga, wakafratun naum. Jadi wakada naumus subhati yamna'u rizqah. Tidur setelah subuh itu bisa menghalangi rezeki. Wakafratun naum yang ketiga, memperbanyak tidur. Turisul faqra, bisa menyebabkan kefakiran. Wafaqdal ilmi, dan menyebabkan fakir ilmu. Jadi yang ketiga, banyak tidur. Yang pertama dusta, yang kedua tidur setelah subuh, dan yang ketiga memperbanyak tidur. Ini tiga hal yang bisa khirmani rezeki, menghalangi rezeki. Terus yang keempat, wanaumu uryanan, tidur dengan telanjang. Tidur dengan telanjang. Ini nasihat yang disampaikan oleh Syekh Az-Zarnuji, terlepas dari pandangan ilmu kesehatan. Tapi ini pandangan beliau, Al-Alamah Syekh Az-Zarnuji. Jadi tidur, wanaumu uryanan, tidur dengan telanjang itu bisa menghalangi rezeki, hirman rezeki, menghalangi rezeki. Jadi yang keempat, tidur dengan telanjang. Nanti kita hitung bersama. Yang kelima, wal baulu uryanan, kencing dengan telanjang. Kencing dengan telanjang. Terus yang kelima tadi kencing dengan telanjang. Wal baulu uryanan. Wal aklu junuban, makan dalam keadaan junub. Dan ini yang keenam, makan dalam keadaan junub. Ini yang keenam yang bisa menghalangi rezeki. Maka seyogyanya memang jika junub kita bersuci dahulu, kemudian boleh melakukan segala aktivitas. Jangan makan ketika dalam keadaan junub, karena bisa sababu khirmani rezeki, bisa menghalangi pintu rezeki. Terus yang ketujuh, wal aklu junuban muttakian ala jambin, yaitu makan yang menyamping, bersandar pada satu sisi lambung. Jadi makan yang menyamping sambil tiduran, sambil bersandar. Jadi makan yang sambil tiduran menyamping pada satu sisi lambung. Jadi setengah tidur, tapi tidak semua badannya tidur, pada satu sisi lambung, bersandar pada satu sisi lambung. Itu sababu khirmani rezeki. Hal yang ketujuh yang bisa menyebabkan terhalangnya rezeki. Kemudian yang kedelapan, wattahawunu bisuqatil ma'idah, yang kedelapan yaitu membiarkan sisa makanan berserakan. Jadi kalau ketika makanannya terjatuh atau berserakan, kemudian tidak lekas dibersihkan, maka ini bisa menghalangi rezeki, sababu khirmani rezeki, menjadi sebab
terhalangnya rizki. Jadi yang kedelapan itu membiarkan sisa makanan yang berserakan. Terus yang ke-9, waharku kisril basol. Jadi membakar kulit berambang, kulit bawang merah. Waharku kisril basol wasaumi, membakar kulit bawang merah, wasaumi, dan bawang putih. Ini metode atau teori yang disampaikan oleh, atau pendapat yang disampaikan oleh Al-Alamah Syekh Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'lim Muta'allim. Waharku kisril basol, membakar kulit bawang merah, wasaumi, dan bawang putih. Jadi itu tadi yang ke-9. Jadi membakar kulit bawang merah dan bawang putih. Yang ke-10, wakansul baiti bil mandil. Wakansul baiti bil mandil. Menyapu lantai dengan kain. Menyapu rumah, lantai rumah, bil mandil, dengan kain. Ini menurut Syekh Az-Zarnuji tidak diperkenankan. Kenapa? Karena bisa sababu khirmani rizki, menyebabkan terhalangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi yang ke-10. Yang ke-11, wa kansul baiti fil lail. Menyapu rumah, lantai rumah, fil lail, di malam hari. Jadi ini nasihat yang disampaikan oleh Al-Alamah Syekh Az-Zarnuji agar rezeki kita tidak terhalang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ke-11, wa kansul baiti fil lail. Kemudian yang ke-12, wa tarkul kummamati fil bait. Membiarkan sampah berserakan, mengotori rumah. Wa tarkul kummamah, membiarkan sampah, kotoran, fil bait, di dalam rumah. Jadi membiarkan sampah, ada sampah dalam rumah berserakan, atau di luar, di halaman rumah, di dalam rumah, maka cepat-cepat untuk dibersihkan. Karena ini menurut pendapat Syekh Az-Zarnuji bisa sababu khirmani rizki, menyebabkan terhalangnya rizki. Ini yang ke-12. Terus yang ke-13, wal masyu quddamal masayikh, yaitu berjalan di depan seseorang yang lebih tua. Wal masyu quddamal masayikh, berjalan di depan orang yang lebih tua. Jadi jika ada orang tua berjalan, maka kita tidak boleh mendahulunya. Jadi berjalan mendahului di depan orang tua, orang yang lebih tua. Jadi jika kita pergi ke masjid misalnya, ada orang yang lebih sepuh di depan kita, lalu kita mendahului
Maka menurut Syekh Az-Zarnuji, ini sababu khirman rizki, bisa menyebabkan terhalangnya rizki. Tapi ini bisa juga diartikan berjalan di depan seseorang yang lebih tua. Kita ada seseorang orang tua duduk, kita berjalan di depannya, melewatinya. Ini bisa juga diartikan seperti itu. Jadi misal ada orang tua kita duduk, atau guru kita duduk, atau orang yang kita sepuhkan duduk, lalu kita melintas di depannya. Maka sebaiknya menghindari itu, panjenengan melewati di belakangnya, supaya tidak melintas di depan seorang guru atau seorang tua ketika beliau duduk. Maka lebih baik kita tidak melintas di depannya. Kemudian ini yang ke-13. Yang ke-14, wanidaul abawaini, memanggil orang tua dengan namanya. Misalkan namanya Abu Bakar, ayahnya bernama Abu Bakar, maka dia memanggil Abu Bakar, padahal memanggil orang tuanya, ayahnya. Maka ini bisa menghalangi rezeki kita. Yang baik bagaimana? Ya kita panggil dengan penghormatan. Wahai ayahku, wahai abiku, wahai tumpuan harapanku. Pokoknya tidak memanggil namanya. Walidaul abawaini bi ismihima. Jadi memanggil kedua orang tuanya dengan namanya. Ada memanggil ayahnya dengan nama ayahnya, memanggil ibunya dengan nama ibunya. Bu, atau namanya misalkan Umi, atau namanya misalkan Mila, ambilkan minum. Padahal itu yang dipanggil ibunya. Ini sababu khirman rezeki, bisa menghalangi rezeki kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, memanggil orang tua dengan nguku, dengan namanya, tidak dengan penghormatan yang baik terhadap kedua orang tua. Jadi tidak boleh, sangat tidak boleh. Dan menurut Islam ini pun meninggalkan adabiyah, meninggalkan adab, meninggalkan akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus tadi yang ke-14, yang ke-15, wal khilalu bikulli khosabatin. Wal khilalu bikulli khosabatin. Menyela gigi, membersihkan sela-sela gigi dengan sembarang kayu. Jadi menyela gigi dengan potongan kayu sembarangan. Ini juga menurut Syekh Az-Zarnuji, sababu khirman rizki, bisa menyebabkan terhalangnya rizki. Kemudian yang ke-15, wa husnul yadi bitin wa turab, mencuci tangan dengan tanah, wa turab, dan debu. Jadi mencuci tangan dengan tin dan turab, tanah dan debu. Ini bisa sababu khirman rizki, menghalangi rizki. Kemudian yang ke-16, yang ke-15, wal julusu alal atabati. Wal julusu alal atabati, yaitu duduk di lorong pintu, duduk di tengah pintu, duduk di ambang pintu. Jadi ada pintu,
pintu keluar masuk rumah, dia duduk di tengahnya. Itu menurut beliau, Syekh Az-Zarnuji, sababu khirmani rizki, bisa menghalangi rizki kita kepada Allah. Jadi wal julusu alal atabati, duduk di ambang pintu, duduk di tengah antara kusen pintu. Jadi pintu terbuka, dia duduk di tengah pintu. Itu bisa menghalangi rezeki. Menurut Al-Alamah Syekh Az-Zarnuji. Kemudian yang ke-16, yang ke-17, yang ke-16, wal ittika'u ala ahadin zaujiyal bab. Jadi bersandar pada salah satu daun pintu. Jadi bersandar pada pintu itu duduk di bawah, di lantai, bersandar pada pintu, daun pintu. Itu menurut Syekh Az-Zarnuji bisa menghalangi rizki, sababu khirmani rizki. Kemudian yang ke-17, watawaddu'u fil mabros. Jadi berwudu di tempat yang kotor, atau berwudu di tempat membuang kotoran. Misalkan berwudu di WC atau di tempat buang hajat, maka ini bisa sababu khirmani rizki, bisa menghalangi rizki kita kepada Allah. Ini menurut Syekh Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Kemudian yang ke-18, wa khiyatatu thawbi ala badanihi. Khiyatah, menjahit. Wa khiyatatu thawbi, menjahit pakaian yang dipakai ala badanihi, ketika dipakai di badannya. Jadi tidak boleh menjahit pakaian ketika pakaian itu dipakai, atau menambal, atau menjahit meskipun sedikit. Maka ini menurut Syekh Az-Zarnuji sababu khirmani rizki, bisa menghalangi rizki kita. Kemudian yang ke-19, watajfiful wajhi bisaubi, membasuh muka atau menyekah. Watajfiful wajhi, menyekah mukanya bisaubi, dengan baju. Ini bisa menghalangi rezeki, sababu khirmani rezeki, menurut Syekh Az-Zarnuji. Jadi ini sudah 19. Jadi ke-19 yang dinasihatkan oleh Az-Zarnuji, yang ke-19, watajfiful wajhi bisaubi, menyeka wajah dengan baju. Kita kadang sedang keringat di jalan, kemudian menyeka wajah kita dengan baju. Maka ini menurut Syekh Az-Zarnuji bisa menghalangi rezeki kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-20, watarkul baitil ankabut fil bait, membersihkan sarang laba-laba di rumah. Watarkul bait al-ankabut, jadi membiarkan di rumah sarang laba-laba. Membiarkan sarang laba-laba di rumah itu bisa menghalangi rezeki. Watarkul baitil ankabut, membiarkan sarang laba-laba fil bait, di dalam rumah. Ini jadi hendaknya dibersihkan sarang laba-laba di dalam rumah. Ini yang ke-20. Kemudian yang ke-21,
wattahawunu bis sholati, mempermainkan sholat atau lalai dalam sholat atau bermalas-malasan di dalam mengerjakan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang ke-21, bermain-main dalam sholat, bermalas-malasan dalam sholat, lalai dalam sholat. Ini termasuk sababu khirmani rizki, bisa menghalangi rizki kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-22, wa isra'ul khuruji minal masjid ba'da salatil fajri. Wa isra'ul khuruji minal masjid ba'da salatil fajri. Buru-buru keluar, isra'ul khuruj, buru-buru keluar minal masjid, dari masjid, ba'da salatil fajri, setelah melakukan sholat fajar atau sholat subuh. Jadi setelah sholat subuh di masjid, setelah salam, usai sholat langsung keluar, buru-buru keluar. Ini kata beliau Al-Alamah Az-Zarnuji, bisa sababu khirmani rizki, bisa menjadi sebab terhalangnya rizki kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ke-22. Kemudian yang ke-23, wal ibtikari bizzahabi ila suq, berpagi-pagi menuju pasar. Jadi terlalu pagi pergi ke pasar. Ini khususnya bagi wanita. Jadi kata beliau, Syekh Az-Zarnuji, terlalu pagi pergi ke pasar ini sababu khirman rizki, bisa menghalangi rizki kita dari Allah. Ini menurut teori yang disampaikan oleh beliau Syekh Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'lim Muta'allim wal Ibtikari bizzahabi ila suq. Kemudian yang ke-24, wal ibta' firruju' minhu, dan termasuk yang bisa menghalangi rezeki, lambat datang dari pasar. Jadi wal ibta' firruju' minhu, lambat kembali dari pasar. Jadi pagi-pagi sudah ke pasar, kemudian berlama-lama di pasar, lambat atau terlalu lama di pasar, ini bisa menyebabkan khirmani rezeki, terhalangnya rezeki. Yang ke-25, wasira'u kusairatil khubzi minal fuqara. Wasira'u kusairatil khubzi. Jadi membeli makanan atau roti minal fuqara, dari orang miskin atau dari peminta. Ini termasuk menurut Syekh Az-Zarnuji sababu khirmani rezeki, bisa menghalangi rezeki kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-26, jadi saya ulangi, wasira'u kusairatil khubzi minal fuqara'is su'al. Jadi membeli roti atau membeli makanan minal fuqara'is su'al, dari orang-orang fakir yang peminta. Jadi orang-orang miskin yang sukanya minta-minta. Jadi kalau memberi makanan atau sesuatu dari orang-orang tersebut, maka bisa menghalangi rezeki. Kemudian yang ke-26, wa du'a'us syarri 'alal waladi, mendoakan buruk pada anak. Ini juga
sababu khirmani rizki, bisa menghalangi rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut beliau Syekh Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Yang ke-27, watarku takhmiril awan, membiarkan wadah tidak tertutupi, wadah makanan. Watarkul takhmirul awan, membiarkan wadah makanan di meja ini tidak tertutupi. Ini menurut beliau juga sababu khirmani rizki, bisa menghalangi rezeki. Kemudian yang ke-28, wa itfa'us siraji bin nafsi kullu dzalika yurisul faqra. Wa itfa'us siraji bin nafsi, mematikan lampu dengan meniup. Maksudnya mematikan lampu ublik atau lampu lilin itu dengan meniup. Ini juga menyebabkan fakir atau khirman rezeki, terhalangnya rezeki. Jadi gimana kalau ada lilin itu dimatikan tidak dengan meniup, dengan memegang apinya dengan sesuatu, dengan kain atau apa, asal tidak ditiup. Karena kalau ditiup bisa sababu khirmani rezeki, menghalangi rezeki menurut Syekh Az-Zarnuji. Kesemuanya itu kullu dzalika yang disebutkan, yang diterangkan tadi sampai nomor 27 itu semuanya bisa yurisul faqra, menghalangi rezeki. Urifa dzalika bil asar, yang sudah diketahui di dalam asar atau dalam hadis ini atau pendapat para sahabat menurut Syekh Az-Zarnuji di dalam Ta'lim Muta'alim. Kemudian yang ke-29, yang ke-30, 27, 28, yang ke-29, wa kadzal kitabatu, demikian juga kitabatu bil qalamil maq'udi. Jadi menulis dengan pena yang rusak. Wa kadza, demikian juga kitabatu bil qalamil ma'qud, menulis dengan pena yang rusak. Ini yang ke-29. Termasuk sababu khirmani rezeki, yang bisa menyebabkan terhalangnya rezeki. Menurut beliau Syekh Az-Zarnuji. Kemudian yang ke-30, ya yang ke-30, 29 tadi menulis dengan pena yang rusak. Kemudian yang ke-30, wal imtisatu bimustin munkasir. Wal imtisatu bimustin munkasir, yaitu menyisir dengan sisir yang rusak.
goang atau berkurang salah satu jerujinya. Ini termasuk sababu khirman rezeki, suatu yang bisa menyebabkan terhalangnya rezeki menurut Syekh Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'limut Ta'lim. Jadi tidak boleh memakai sisir yang sudah lubang, sudah berkurang jerujinya. Baik 1, 2, 3 sudah tinggalkan. Jadi harus sisir yang baik untuk menyisir rambut. Tidak boleh sisir yang sudah rusak. Jadi itu yang ke-30. Kemudian yang ke-31, wa tarkud du'a bil khairi lil walidain. Meninggalkan doa bil khairi, doa yang baik, lil walidaini, terhadap kedua orang tua. Jadi tidak mau atau meninggalkan doa kepada kedua orang tua. Jadi setiap kita melakukan sholat, hendaklah selalu jangan lupa berdoa untuk kedua orang tua. Minimal Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Meninggalkan doa kepada kedua orang tua, ini menurut Syekh Az-Zarnuji sababu khirman rezeki, bisa menjadi penghalang rezeki kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa setiap ba'da sholat kita minimal berdoa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah kami, ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, warhamhuma, dan kasihanilah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana engkau menyayangi keduanya waktu masih kecil. Minimal kita berdoa itu ketika kita selesai melaksanakan sholat. Maka menurut beliau, siapa yang meninggalkan watarkud doa bil khairi lil walidain, meninggalkan doa kebaikan kepada kedua orang tua, meninggalkan tidak berdoa, maka sababu khirman rezeki, bisa menghalangi rezeki kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ke-31. Yang ke-32, wa ta'ammumu qa'idan. Wa ta'ammumu qa'idan, mengenakan surban sambil duduk. Jadi misalkan kayak saya mengenakan surban sambil duduk, ini menurut beliau Syekh Az-Zarnuji bisa menghalangi rezeki. Maka sebaiknya dengan berdiri ketika memakai surban. Yang ke-32. Kemudian yang ke-33, wal bukhlu wat tasarwulu qa'iman, mengenakan celana dengan berdiri. Wat tasarwulu qa'iman, memakai celana baik laki-laki maupun wanita sambil berdiri qa'iman, maka sebaiknya dengan duduk. Kenapa? Kalau sambil berdiri, sababu khirman rezeki, bisa menyebabkan terhalangnya rezeki. Kemudian yang ke-33, yang ke-34, wal israfu, berlebih-lebihan. Jadi berlebih-lebihan, israf, wal kasal, dan malas, wat tawani, menunda, wat tahawunu, menyepelekan, lalai, fil umur, dalam setiap masalah. Kullu dzalika yurisul faqra, semuanya bisa menyebabkan kefakiran.
Ini jadi ada 34 atau 35 sebab-sebab seseorang terhalangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah wal israf, berlebih-lebihan, wal kasal, dan malas, watawani termasuk hemat, watahawun, lalai, fil umur, kullu dzalika yurisul faqra. Jadi terlalu berlebihan, terlalu hemat, bermalas-malasan, menunda pekerjaan, menyepelekan satu urusan, semuanya bisa membuat kefakiran. Sababu khirmani rezeki, bisa menyebabkan terhalangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa teori atau nasihat yang disampaikan oleh beliau Al-Fakir Syekh Az-Zarnuji di dalam kitabnya Ta'lim Muta'alim, yang mudah-mudahan beberapa nasihat yang disampaikan oleh beliau dari nomor 1 sampai nomor 35 tadi semuanya bisa kita hindari di dalam rangka untuk agar kita tidak ditutup rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, menghindari agar tidak terhalang rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sekedar satu nasihat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan oleh beliau Al-Alamah Syekh Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Jadi kita berdoa untuk rezeki kita supaya diberikan kelapangan oleh Allah, tetapi kita juga menghindari hal-hal yang bisa menghalangi rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sangat penting. Jadi imbang meminta rezeki kepada Allah dengan giat, tapi kita juga menghindari hal-hal yang bisa menghalangi rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.